Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama untuk belajar tentang mata kuliah kebidanan. Dan untuk hari ini adalah untuk mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Ya. Untuk mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang mata kuliah itu. Ya, jadi pokok materinya hari ini adalah tentang permasalahan kesehatan wanita dalam dimensi sosial dan upaya untuk mengatasinya. Materinya untuk PPT akan saya share screen. Ya. Jadi dimensi sosial perempuan dalam permasalahannya. Ya, sudah tampil di layar. Jadi latar belakangnya memang keberadaan perempuan di kehidupan sosial itu memang mau tidak mau sampai saat ini pun masih belum ada kesetaraan hak, peran, kemudian ya walaupun selalu saya sampaikan bahwa orang-orang, organisasi atau lembaga sosial masyarakat yang perhatian dengan gender atau status wanita, laki-laki dan perempuan di masyarakat, tapi walaupun seperti itu sampai sekarang pun masih banyak hal-hal yang diterima, perlakuan yang diskriminatif, yang negatif, yang diterima oleh perempuan di masyarakat, dan itu bisa mengganggu kesehatan perempuan sendiri, ya. Memang di negara-negara tertentu di mana perempuan itu masih dianggap nilainya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ya, para perempuan itu dianggap hanya memainkan peran yang dianggap tidak penting atau sebagai kelas kedua dibandingkan dengan laki-laki. Dan karena hal tersebut, maka mereka pun atau keberadaan perempuan itu dianggap lebih rendah secara status sosialnya. Ya. Jadi terutama adalah di wilayah-wilayah yang masih menganut patriarki, ya, jadi masih menganut garis laki-laki, ya. Itu termasuk di wilayah Indonesia, ya, di Indonesia di beberapa wilayah itu masih sangat kental budaya-budaya patriarki seperti itu. Bahkan sebagian besar di wilayah Indonesia masih seperti itu. Jadi dan itu berakibat beberapa keadaan di dalam kehidupan sosial yang berakibat negatif pada perempuan, dan itu bisa mempengaruhi kesehatan perempuan, ya. Dan akhirnya kita akan menemukan beberapa permasalahan kesehatan perempuan yang diakibatkan karena dimensi sosial tersebut, ya. Ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ada beberapa permasalahan di dimensi sosial masyarakat yang bisa mempengaruhi kesehatan perempuan. Contohnya adalah yang pertama adalah perkosaan. Ya. Perkosaan itu adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Ini kita fokusnya adalah perkosaan kepada perempuan. Walaupun memang ya sekarang ini banyak juga kekerasan seksual yang diterima oleh laki-laki. Tapi di dalam konteks ini kita bicara tentang kesehatan perempuan, ya. Jadi permasalahan kesehatan perempuan yang diakibatkan karena dimensi sosial tersebut, dimensi sosial artinya adalah keadaan situasi kehidupan sosial yang bisa menyebabkan beberapa keadaan yang mengakibatkan permasalahan kesehatan perempuan tersebut. Yang pertama adalah perkosaan, ya. Perkosaan itu adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Jadi hubungan seksual yang terjadi karena bukan karena
suka sama suka atau keinginan dari kedua belah pihak, tetapi diakibatkan karena keinginan dari salah satu pihak sehingga salah satu pihak merasa kegiatan itu dilakukan atas paksaan. Ya. Kemudian selain perkosaan ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual biasa terjadi kalau kita mendengar berita-berita itu biasa terjadi di bisa terjadi di tempat kerja ya, ataupun bahkan sekarang itu banyak sekali pelecehan seksual yang bukan hanya terjadi di tempat tertutup tetapi juga bisa terjadi di tempat terbuka atau di keramaian. Sering kita mendengar berita bahwa pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum ya, bisa di kereta ya, di bis ya, atau di jalan, itu karena memang kemajuan zaman, kemudian sikap masyarakat sekarang banyak yang permisif ya. Artinya permisif itu banyak yang sesuatu kelakuan atau tingkah laku atau perilaku masyarakat yang dulu itu dianggap itu adalah sesuatu yang tabu atau sesuatu yang tidak lazim dilakukan atau tidak bisa diterima oleh masyarakat, sekarang itu menjadi karena pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat itu menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Ya, contohnya berciuman di tempat umum ya antara laki-laki dan perempuan, kemudian ya kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga akhirnya itu salah satu akibatnya bisa itu tadi mengakibatkan pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu pelecehan yang terjadi biasa di tempat kerja atau di tempat-tempat umum yang berhubungan dengan tindakan yang ditujukan ke arah seksual. Tidak terjadi hubungan seksual, tetapi tindakan itu diarahkan ke perilaku seksual, yaitu pelecehan seksual. Ya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan perempuan. Ya. Kemudian permasalahan yang lain adalah ini adanya permasalahan kesehatan perempuan dalam dimensi sosial. Tadi ada perkosaan, kemudian ada pelecehan seksual ya. Kemudian ada single parent. Single parent itu orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan atau tanggung jawab dari pasangannya. Terutama adalah yang dialami oleh perempuan atau single parent, seorang perempuan yang single parent ya. Biasanya terjadi akibat dari perceraian, kemudian karena perpisahan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian selain single parents ada incest atau hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah ya. Hubungan seksual maupun perkawinan yang dilakukan oleh dua orang ya, laki-laki dan perempuan, tetapi mereka masih ada pertalian sedarah, ada hubungan keturunan sedarah ya. Itu kemudian ada homeless atau gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat ya, dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan hidup mengembara di tempat umum. Itu adalah homeless atau gelandangan. Kemudian ada penyalahgunaan nafsa. Nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obatan zat adiktif dan zat adiktif ya. Disebabkan karena zat tersebut menjanjikan sesuatu yang menyenangkan, nikmat, nyaman, tenang walaupun dirasakan hanya sesaat atau hanya semu ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah pelacuran atau prostitusi, yaitu suatu bentuk hubungan kelamin atau seksual di luar pernikahan dengan pola tertentu pada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk kegiatan persetubuhan maupun kegiatan seksual lainnya, bukan bentuk persetubuhan, yang memberikan kepuasan ya. Yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh pihak pembayar. Jadi prostitusi atau pelacuran itu selalu ada transaksi dengan materi ya, biasanya dengan pembayaran. Yang membayar adalah orang yang diberikan kenikmatan kepada orang yang memberi kenikmatan. Nah, itu ada beberapa permasalahan kesehatan perempuan yang terjadi di dalam dimensi sosial di masyarakat yang nanti kita akan bahas bersama ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah prostitusi.
Prostitusi adalah suatu bentuk hubungan seksual atau hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu. Kalau hubungan pernikahan antara suami istri ada hubungan pernikahan, terjadi hubungan seksual walaupun ada imbalan bayaran, itu tidak disebut dengan prostitusi ya. Prostitusi itu suatu bentuk hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu. Pola tertentu itu seperti apa? Jadi seperti ada perdagangan, ya, perdagangan kenikmatan. Jadi ketika memberikan kenikmatan seksual, maka ada imbalan berupa uang atau berupa barang, gitu ya. Pada siapapun secara terbuka, ya, dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk kegiatan persetubuhan maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh pihak pembayar, ya. Jadi perempuan dipaksa oleh kondisi lingkungan atau keadaan rumah tangga yang kandas atau yang drop out, ya, yang putus, adanya kekecewaan karena percintaan gagal atau kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja. Itu adalah definisi prostitusi menurut Jones tahun 97, ya. Prostitusi adalah ketika di mana perempuan dipaksa oleh kondisi lingkungan. Contoh kondisi lingkungan seperti apa? Karena lingkungan ya memang lingkungannya adalah lingkungan yang negatif atau memang kegiatan seperti itu wajar dilakukan, ya. Atau karena sekarang banyak sekali perempuan yang sudah berumah tangga, dia artinya sudah berumah tangga secara wajar, dia punya keluarga, punya suami, punya anak, tetapi dia melakukan kegiatan prostitusi, ya. Karena disebabkan karena kondisi lingkungan, ya. Karena memang di daerah itu seperti itu sudah biasa. Jadi suaminya pun kadang tahu bahwa istrinya itu melakukan kegiatan prostitusi. Bahkan kadang juga ketika berangkat untuk melakukan pekerjaan tersebut, dia diantar oleh suaminya. Ya, jadi suaminya itu tahu kan memang kondisi lingkungan seperti itu, ya. Atau keadaan rumah tangga yang tidak mulus, kandas, bercerai, kemudian atau ada perpisahan sehingga perempuan lari ke arah prostitusi untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Atau adanya kekecewaan karena percintaan gagal. Banyak juga perempuan-perempuan atau wanita yang masuk ke dunia prostitusi ketika digali lebih dalam itu karena bisa disebabkan karena salah satunya adalah kekecewaan karena percintaan yang gagal, ya. Jadi karena dia kecewa, kemudian dia putus asa, akhirnya lari ke prostitusi karena mungkin percintaan ketika dia melakukan hubungan atau pacaran, percintaan dengan pacarnya itu sudah terlalu jauh sehingga dia merasa bahwa harga dirinya sudah jatuh, sudah turun, sehingga dia menganggap bahwa dirinya itu sudah tidak seperti yang lain, akhirnya karena daripada tanggung, akhirnya masuk ke dunia prostitusi. Ada juga yang seperti itu. Atau kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja. Jadi mau kerja apa, bingung, melamar kerja tidak dapat, padahal dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya lari ke prostitusi. Itu. Itu. Ya, jadi atau mungkin karena memang kemalasan, malas bekerja keras, ini adalah pekerjaan yang tidak begitu banyak menuntut, dia menganggap ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, ya, memang sudah niat. Ada juga yang seperti itu, ya. Itu prostitusi, ya. Dan sekarang prostitusi itu karena kalau dulu prostitusi itu hanya terjadi secara tatap muka, ya. Tapi kalau sekarang banyak juga prostitusi yang dilakukan melalui media sosial, ya. Kalau sekarang ada WFH, ya, karena situasi pandemi, bekerja dari rumah, work from home, ya, bekerja secara daring, prostitusi pun mengikuti perkembangan zaman seperti itu juga. Sekarang juga banyak prostitusi yang dilakukan secara online atau daring. Kok bisa, ya. Ada
video call seks ya, VCS gitu, itu juga termasuk prostitusi karena dia melakukan video call seksual yang tujuannya adalah untuk membuat orang yang menghubunginya itu memperoleh kenikmatan seksual, tetapi dia mendapatkan imbalan bayaran. Ya, ada juga seperti itu. Jadi dunia prostitusi pun mengikuti perkembangan situasi, perkembangan zaman. Ya, itu adalah prostitusi. Dan kalau dilihat seperti itu, siapa sih sebenarnya yang dirugikan atau yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan? Ya pasti perempuan. Ya. Kenapa? Karena prostitusi itu banyak akibatnya. Ya, salah satunya adalah bisa mengakibatkan gangguan kesehatan pada perempuan pelaku prostitusi. Contohnya dia rentan mengidap penyakit menular seksual. Ya, selain itu juga ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental, ya, gangguan kesehatan mental, psikologis dan lain sebagainya. Itu adalah prostitusi. Kemudian yang kedua ada narkoba, ya. Narkoba. Semua orang pasti kenal dengan narkoba. Kenal itu artinya tidak harus pakai ya, tapi tahu apa itu narkoba. Memang narkoba itu ada juga manfaatnya. Apa sih manfaat narkoba? Yang pertama bisa melumpuhkan, mengurangi rasa sakit ya. Lumpuh dan mati rasa sakit, mengurangi rasa sakit, mengendorkan syaraf yang tegang, yang stres itu bisa rileks ya. Kemudian memberikan efek menenangkan, membuat tidur dalam, artinya tidur yang berkualitas ya. Kemudian bisa merangsang syaraf pusat agar lebih energik atau aktivitasnya meningkat, atau bisa dikatakan sebagai stimulan energi. Itu manfaat narkoba ya. Bisa merubah pikiran atau perasaan agar merasakan hal yang luar biasa atau halusinogen ya. Itu adalah manfaat narkoba. Jadi sebenarnya narkoba itu bermanfaat. Sehingga sebenarnya itu memang ada gunanya ketika diberikan kepada orang yang memang membutuhkan kondisi-kondisi seperti itu. Contohnya adalah orang yang mengidap penyakit yang luar biasa, dia sudah tidak bisa menahan sakitnya, kemudian diberikan analgetik sudah tidak bisa diberikan narkotika, contohnya morfin misalkan ya, atau mungkin dia memang mengalami sakit depresi yang dalam, yang membutuhkan obat-obat untuk antidepresan ya, itu bisa diberikan narkotika dan obat-obatan psikotropika. Tetapi karena efek-efek yang seperti itu menjanjikan efek-efek yang memberikan kenikmatan yang semu seperti itu, karena memang kan itu kan kayak relaksasi ya, kemudian menenangkan, itu kan hanya sesaat, tidak berlangsung lama. Nah, karena memberikan efek-efek seperti itu, maka menarik orang untuk menggunakannya, untuk menggunakan tersebut karena ingin mendapatkan manfaat dari narkoba tersebut ya, kenikmatan semu tersebut. Tetapi ketika itu dilakukan tanpa kontrol, artinya tidak atas rekomendasi karena memang dia perlu untuk menggunakan obat-obat tersebut dan digunakan dalam jangka waktu lama, maka akan memberikan efek yang negatif ya. Itu. Sehingga itu termasuk golongan obat-obat terlarang ya. Nah, golongan narkoba itu apa saja? Ada narkotika. Narkotika itu seperti heroin, putau gitu ya. Itu narkotika. Jadi dia memberikan efek yang mengurangi rasa sakit ya. Kemudian ada golongan halusinogen, contohnya ganja, marijuana gitu ya. Jadi kalau halusinogen itu memberikan efek perasaan yang luar biasa. Ya, jadi kalau senang ya senang sekali pakai orang-orang yang pakai ganja, marijuana itu dia seperti tidak punya rasa sedih gitu ya. Itu biasanya memberikan efek yang perasaan ya, dia memberikan efek perasaan yang luar biasa ya. Kemudian ada stimulan, contohnya ada ekstasi, sabu-sabu, itu efeknya dia orang yang pakai
golongan stimulan itu dia lebih energik, tidak cepat lelah ya, sehingga aktivitasnya bisa meningkat ya. Kemudian ada golongan depresan atau obat penenang. Biasanya orang-orang yang stresnya tinggi, ya stres tingkat tinggi, kemudian depresi dalam itu larinya ke ini. Akibatnya apa? Pakai narkoba. Nah, makanya itu tidak bisa digunakan dalam jangka waktu lama, dalam jangka panjang itu tidak bisa, karena berakibat bisa mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pankreas, peradangan lambung ya. Karena itu memang termasuk obat keras. Kemudian ini yang penting itu adalah bisa merusak jaringan otak secara permanen. Ya, makanya orang-orang yang mantan pecandu narkoba ketika dia sudah melakukan rehabilitasi, kemudian sembuh, pasti ada gejala sisa. Karena memang dia mengakibatkan kerusakan jaringan otak secara permanen. Ya, contohnya mudah lupa, kemudian sulit berkonsentrasi, kemudian mudah emosi. Itu memang gejala-gejala sisa dari mantan pecandu narkoba. Ketika sudah selesai, walaupun dia sudah tidak menggunakan narkoba, sudah melakukan rehabilitasi, sudah lepas, tetapi tetap ada gejala sisa karena efek dia penggunaan narkoba yang sudah pernah dilakukan dalam jangka waktu lama, jangka panjang itu salah satunya bisa merusak jaringan otak, dan itu secara permanen. Artinya permanen, dia tidak bisa disembuhkan. Misalkan, sudah tidak pakai narkoba, kemudian jaringan otak yang terganggu atau rusak dari akibat penggunaan narkoba lama itu disembuhkan tidak bisa, karena memang kerusakan itu permanen ya. Kemudian itu akibatnya bisa perasaan mudah tersinggung dan perhatian terganggu, jadi sulit untuk berkonsentrasi karena dia seperti tergantung kepada obat-obat tersebut untuk bisa berkonsentrasi. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang itu lari ke narkoba? Beberapa faktor. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Contohnya motif ingin tahu dan rasa ingin mencoba, ya ingin coba-coba. Misalkan temannya pakai seperti itu, lingkungannya seperti itu, banyak yang pakai sehingga dia penasaran, kemudian ingin tahu, ingin mencoba. Ya. Selain itu karena adanya kesempatan, ya adanya kesempatan. Adanya kesempatan itu contohnya adalah di situasi yang memang situasinya tidak mendukung bagi dia, tiba-tiba ada orang yang menawari, ya, atau ada orang yang memberi, itu ada kesempatan untuk menggunakan. Atau kalau tidak memang dia mampu, orang yang berhasil, cukup sukses, mampu, dan memang situasinya dia mungkin stresornya tinggi dan lain sebagainya. Nah, ada kesempatan, ada kemudian ketemu orang yang menawarkan dan dia punya materi untuk mendapatkannya ya. Ya, contohnya adalah itu. Jadi faktor yang mempengaruhi adalah biasanya karena ingin tahu, rasa ingin mencoba, penasaran ya, kemudian ada kesempatan dan adanya dukungan dari sarana prasarana, tadi ada uang dan lain sebagainya. Selain itu ada faktor karena kepribadian ya. Misalkan dia orang yang tidak percaya diri, ya rendah diri, sehingga dia pakai narkoba untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ada juga orang yang seperti itu ya. Kemudian mungkin karena emosional dan gangguan mental sehingga dia mencari pelarian untuk mengatasi krisis emosinya dan gangguan mentalnya. Itu adalah narkoba dan itu bisa berakibat gangguan kesehatan. Ya, itu narkoba. Kemudian yang lainnya, nah ini ada tanda-tanda seseorang yang kecanduan narkoba. Ya, ini ada beberapa tanda-tanda orang yang kecanduan narkoba. Yang pertama adalah perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku itu contohnya adalah yang tadinya mungkin tidak begitu percaya diri menjadi sangat percaya diri, atau orang yang tadinya tidak mudah emosi menjadi mudah emosi. Itu contohnya perubahan perilaku. Jadi kalau ada keadaan seperti itu harus curiga ya. Kemudian sering menguap dan mengantuk.
malas, melamun, dan tidak mempedulikan kebersihan atau penampilan diri. Makanya kalau kita lihat atau lihat di media sosial ya, di majalah-majalah itu kan artis, terutama artis ya, banyak yang menjadi pecandu narkoba, pasti ada perbedaan penampilan dari sebelum dan sesudah mengguna narkoba. Ya, biasanya kalau pakai narkoba itu penampilannya pasti menjadi berbeda karena memang kadang dia tidak memedulikan kebersihan atau penampilan diri karena memang dipengaruhi oleh pikirannya ya. Kemudian menjadi tidak disiplin, sering kabur ya, baik dari rumah maupun sekolah ya. Kemudian prestasi menurun ya. Sering menyendiri atau bersembunyi di tempat-tempat yang gelap atau sepi agar tidak terlihat orang karena dia ingin memakai narkoba. Kemudian lebih bergaul dengan orang-orang yang tertentu saja. Dia hanya bergaul dengan orang-orang yang kalangan tertentu saja yang mungkin punya komunitas tertentu. Kemudian mencuri apa saja milik orang tua atau saudara untuk membeli miras dan obat terlarang. Karena ketika dia sudah adiksi atau kecanduan, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan barang tersebut karena itu sudah menjadi kebutuhan pokok baginya. Kemudian sering cemas, mudah stres, gelisah, sukar tidur, ya, pelupa, ya, seperti orang yang pikun gitu ya, kemudian mata merah seperti mengantuk atau sering berkacamata hitam untuk menutupi mata merahnya. Itu tanda-tanda bahwa seseorang kecanduan narkoba atau miras. Penanganannya bagaimana? Yang pertama adalah menghentikan suplai dari jadi menghalangi supaya dia tidak bisa mendapatkan barang tersebut. Ya. Setelah menghentikan suplai, mencegah dia mendapatkan barang, kemudian demand reduction, menghentikan permintaan konsumen ya. Itu kemudian rehabilitasi, membebaskan korban dari pengaruh ketergantungan terhadap zat adiktif ya. Rehabilitasi pelan-pelan dia dibantu untuk lepas dari zat adiktif tersebut. Kemudian dengan cara apa? Salah satunya bisa diajak melakukan kegiatan yang lebih positif sehingga energinya bisa tersalurkan ke hal-hal yang positif ya. Kegiatan bisa edukasi, vokasi, sosial, medik ya. Kemudian fasilitas drop-in center bisa dimasukkan ke rumah singgah untuk penyembuhan ya. Itu ada juga sanksi hukum untuk pengguna narkoba ya. Kalau dia memang terbukti pengguna biasanya rehabilitasi, tetapi ketika sudah bukan pengguna lagi tapi pengedar ada hukuman mati dan ada penjara seumur hidup. Nah, pencegahannya bagaimana supaya tidak jatuh ke keadaan seperti itu atau menjadi pecandu narkoba? Yang pertama adalah aktif memegang teguh norma agama, sosial kemasyarakatan. Itu memang yang pertama adalah dari diri sendiri dan dari lingkungan. Yang pertama kalau dari diri sendiri ya teguh memegang norma agama, norma sosial kemasyarakatan ya. Kemudian melibatkan diri dengan kegiatan keluarga yang positif, sosial kemasyarakatan dan keagamaan, melakukan aktivitas fisik ya, olahraga baik secara sendiri maupun berkelompok karena dengan banyak aktivitas maka pikiran itu tidak akan mencari sesuatu atau berpikir yang tidak-tidak ya. Kemudian melakukan hobi, rekreasi, yang ngobrol dengan teman yang positif ya, bukan teman yang negatif. Kemudian mengembangkan kemampuan diri dengan keterampilan dan istirahat yang cukup 7-8 jam per hari. Kemudian makan cukup, gizi seimbang, ya, jam makan teratur, ya, hadapi persoalan hidup dengan berani. Ini ada hubungannya dengan pemegang teguh pada norma agama dan sosial kemasyarakatan. Dan ini jangan menyimpan persoalan yang kita tidak bisa mengatasi karena memang terkadang perlu untuk kita punya teman untuk berdiskusi atau berkomunikasi atau untuk curhat tentang permasalahan hidup itu penting ya. Kemudian percaya bahwa hidup itu memang sudah ada yang mengatur, percaya adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua agama itu mengajarkan hal yang sama, mengarah ke kebaikan dan kita
percaya bahwa ada takdir, apapun persoalan hidup yang kita terima, yang sedang kita jalani, itu memang sudah takdir, dan kewajiban manusia adalah berusaha, apapun yang dilakukan kita pasrahkan kepada Tuhan, ya. Agama apapun pastikan seperti itu. Saya yakin seperti itu. Jadi percaya bahwa memang hidup itu sudah ada mengatur. Jadi ketika ada persoalan, ada masalah, tidak lari dari masalah, tetapi berusaha untuk menghadapi persoalan dengan berani mencari solusi, berusaha untuk mencari solusi. Kita manusia diberikan pikiran, diberikan akal, itu kan memang untuk itu salah satunya, ya. Jadi selain itu hidup sewajarnya. Sewajarnya itu seperti apa? Jangan terbawa arus, contohnya konsumerisme, ya. Kemudian melakukan gaya hidup atau lifestyle yang di luar kendali, artinya di luar dari kemampuannya. Itu juga bisa meningkatkan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau tidak, itu akan meningkatkan stresornya, sehingga akan mudah stres. Kalau mudah stres nanti bisa depresi. Kalau seperti itu, ya biasanya salah satunya bisa lari ke narkoba, ya. Kemudian ini juga penting, jangan mudah menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal, ya, hati-hati. Itu tentang narkoba. Tadi sudah ada prostitusi, narkoba, kemudian sekarang ada homeless, ya. Tadi saya tahu homeless, gelandangan, ya, tidak punya rumah, tunawisma, itu ya. Definisinya itu apa? Orang yang berjalan ke sana ke sini tidak tentu tujuannya, berkeliaran, berpetualangan, orang yang tidak tentu tempat kediamannya dan pekerjaannya, ya. Kalau Departemen Sosial, Depsos RI mendefinisikan sebagai gelandangan itu adalah mereka yang karena suatu sebab mengalami ketidakmampuan mengikuti tuntutan perkembangan tata kehidupan masyarakat pada zamannya, sehingga hidup terlepas dari aturan masyarakat yang berlaku dan membentuk kelompok tersendiri dengan tata kehidupan yang tidak sesuai dengan ukuran martabat manusiawi masyarakat sekeliling. Kenapa di sini ada definisi bahwa gelandangan itu adalah mereka yang mengalami ketidakmampuan mengikuti tuntutan perkembangan tata kehidupan masyarakat zamannya, karena mungkin pada zaman dahulu kala hidup nomaden itu sesuatu yang biasa, ya. Itu memang dulu zamannya seperti itu. Tapi kalau sekarang itu zamannya sudah beda, norma dulu dan norma sekarang sudah berbeda, ya. Jadi sekarang ketika ada orang yang hidup nomaden, berpindah-pindah tapi tidak tentu, ya, kemudian lepas dari aturan masyarakat. Contohnya lepas dari aturan masyarakat itu kan di masyarakat itu ada aturan kemasyarakatan, ada yang disebut dengan tatanan rumah tangga, ada yang disebut dengan tatanan rukun tetangga, ada rukun warga. Tetapi gelandangan itu tidak masuk ke tatanan tersebut, dia tidak masuk di rukun tetangga RT apapun, RW manapun, dia tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, ya. Itu definisi dari gelandangan. Nah, penyebabnya apa? Kenapa gelandangan itu bisa muncul? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternalnya itu apa? Karena gagal dalam mendapatkan pekerjaan, biasanya, ya, terdesak oleh keadaan, bisa karena bencana alam, perang, dan lain-lainnya, bisa pengaruh orang lain. Ini pengaruh orang lain. Contohnya apa pengaruh orang lain? Kalau gelandangan akibat dari tidak mampuan secara ekonomi, tidak punya pekerjaan, bisa, ya, kita tahu terdesak oleh keadaan karena tidak punya tempat tinggal sehingga dia menggelandang. Bencana alam karena rumahnya atau tempat tinggalnya terkena bencana alam sehingga tidak punya tempat tinggal sehingga dia menggelandang, perang, dan lain-lain, ya. Tapi kan pengaruh orang lain, contohnya apa? Contohnya ada pengaruh orang lain, contohnya remaja-remaja yang terpengaruh temannya untuk hidup menggelandang, ya. Kita sering lihat, ya, di lampu merah, di perempatan itu ada kelompok remaja yang hidup menggelandang, yang mereka punya style hidup sendiri lepas dari norma masyarakat yang berlaku, ya. Itu salah satu contoh dari homeless, ya, anak-anak pang itu, ya, pang atau apa itu namanya yang di perempatan jalan, pertigaan jalan gitu, ya. Itu karena dia pengaruh orang lain, pengaruh teman, ya. Akhirnya bisa hidup menggelandang. Itu faktor eksternal.
faktor dari luar dirinya. Faktor internal, kurang bekal pendidikan dan keterampilan karena dia tidak punya skill, tidak punya keterampilan, tidak punya pendidikan untuk bisa menghidupi dirinya sehingga dia hidup menggelandang. Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, kurang siap untuk hidup di kota besar atau karena sakit jiwa, cacat tubuh itu juga menjadi faktor penyebab munculnya gelandangan ya. Jadi definisi faktor penyebab, nah ciri-cirinya apa? Ya, ciri-ciri gelandangan itu bukan hanya orang tua dewasa, bisa juga anak-anak. Anak sampai usia dewasa tinggal di sembarang tempat, tidak kemudian hidup mengembara atau menggelandang di tempat umum, biasanya itu terjadi di kota-kota besar ya. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri. Jadi kalau kalian pergi tanpa tanda pengenal, itu juga bisa disebut dengan gelandangan ya. Jadi tidak punya tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas atau liar, tidak mempunyai pekerjaan tetap, minta-minta, kemudian mengambil sisa makan, barang bekas untuk kelangsungan hidupnya. Itu ciri-ciri dari gelandangan. Itu juga termasuk penyakit sosial. Nah, penanganannya bagaimana gelandangan itu? Nah, jadi ada usaha preventif, represif, dan rehabilitatif. Usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah, dinas sosial, lingkungan itu ada penyuluhan dan bimbingan sosial ya. Preventif itu kan pencegahan, penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, ada bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan itu dilakukan kepada kelompok atau masyarakat yang punya potensi untuk terjadi gelandangan ya. Itu preventif pencegahan ya, supaya tidak sampai jatuh ke keadaan gelandangan atau homeless ya. Kemudian usaha represif itu sudah terjadi dilakukan kepada orang-orang yang menggelandang karena itu termasuk penyakit sosial, jadi memang harus diobati dengan cara apa? Rahasia ya. Rahasia oleh petugas yang berwenang, misalkan oleh Satpol PP, oleh polisi atau dinas sosial yang merahasia orang-orang yang hidup menggelandang untuk nanti ditampung di tempat penampungan sementara untuk diseleksi kalau misalkan dia punya keluarga dikembalikan kepada keluarganya atau dilepaskan dengan syarat dia tidak akan mengulangi, kemudian diarahkan kalau memang dia perlu pembinaan maka dibina, dimasukkan ke panti sosial ya. Jadi diseleksi kira-kira yang bisa dilepaskan dengan syarat yang mana, yang dimasukkan dalam panti sosial yang mana, dikembalikan kepada keluarga yang mana, kalau punya keluarga dikembalikan, diserahkan ke pengadilan kalau ini memang dia melakukan kegiatan tindak pidana. Kemudian diberikan layanan kesehatan kalau memang dia punya indikasi untuk perlu pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian ada pelimpahan kepada dinas terkait, ya misalkan kepada petugas keamanan, polisi kalau memang dia perlu penanganan secara pengadilan gitu ya. Kemudian usaha rehabilitatif, kalau tadi preventif pencegahan, represif itu untuk menangani ya, mengobati atau sudah terjadi. Rehabilitatif itu untuk orang-orang yang tadi supaya yang tadi dirahasia atau sudah menggelandang supaya tidak terjadi gelandangan lagi, itu diberikan santunan ya, santunan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa pemberian latihan dan pendidikan ya. Kemudian pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat. Kalau memang dia bisa dimasukkan ke program itu, kemudian pengawasan serta bimbingan lanjut ya. Itu penanganan dari homeless ya. Itu homeless. Kemudian yang selanjutnya adalah incest ya. Incest itu sebenarnya terjadi sudah sejak zaman dulu kala ya. Sejak zaman dulu kala itu sudah sering terjadi. Kalau kita bisa baca sejarah-sejarah tentang incest, cerita-cerita sejarah tentang incest itu bahwa para bangsawan ya, jadi kalau
yang banyak itu adalah bangsawan buku-buku tentang cerita-cerita insest yang terjadi di negara-negara lain, bukan di Indonesia. Contohnya para bangsawan Mesir itu melakukan insest karena ingin keturunan keluarganya itu murni, ya, murni, tidak tercampur dengan keluarga lain karena untuk melanggengkan kekuasaan, ya. Mungkin kalau kalian yang suka sejarah sering baca cerita-cerita sejarah tentang itu. Yang terkenal itu kan Ratu Cleopatra, ya. Ratu Cleopatra itu terkenal cantik. Kalau kalian tahu sesungguhnya tidak cantik karena sebenarnya Cleopatra itu dia punya kelainan kongenital karena dia juga lahir akibat perkawinan sedarah karena untuk melanggengkan kekuasaan. Tetapi diceritakan bahwa Cleopatra itu adalah ratu yang cantik itu. Kalau tertarik nanti silakan baca sejarah-sejarah seperti itu, ya. Jadi insest itu sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, bukan hanya kasus sekarang ini. Yaitu hubungan seksual dilakukan oleh individu di dalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik, dan lain sebagainya. Kalau dulu itu insest itu tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan atau supaya keturunannya itu murni, darah keturunannya murni, itu tidak tercampur dengan darah keluarga yang lain. Kalau sekarang itu insest itu, sehingga insest dulu itu seperti sesuatu yang legal. Tetapi kalau sekarang itu sesuatu yang tidak boleh terjadi atau ilegal. Ya. Banyak sekali kasus-kasus insest yang sekarang terjadi di masyarakat. Biasanya disebabkan karena situasi, karena keadaan, kemudian karena kesempatan, dan lain sebagainya. Dan banyak juga yang kalau kita dengar berita itu sangat miris, ya, orang-orang yang seharusnya dia melindungi anak-anak, misalkan anak perempuan, adik, anak, keponakan, tapi justru dia menghancurkan masa depan mereka dengan melakukan insest, ya. Dan sehingga insest sekarang itu lebih kepada keadaan yang dilakukan karena ilegal atau sesuatu yang itu adalah situasi yang ilegal atau keadaan yang ilegal atau melanggar norma atau melanggar peraturan. Ya, kasus insest itu banyak terungkap. Di tahun 2001, 60% dari 341 kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus insest. Banyak sekali, kalau mendengar itu sangat miris sekali. Banyak anak-anak yang mengalami kasus-kasus, terutama adalah kekerasan seksual, ya, kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Jadi kasus 2001 pada tahun 2001, 60% dari 341 kasus itu adalah kekerasan terhadap anak, itu adalah insest. Bayangkan, lebih dari separuhnya itu adalah insest. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada iceberg phenomenon atau fenomena gunung es. Artinya apa? Ada the silent conspiracy atau saling berdiam diri dan dilakukan secara diam-diam. Sehingga itu seperti melanggengkan kegiatan yang negatif itu dilakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kembali lagi bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya, pandangan-pandangan masyarakat itu memang tadi menganggap bahwa kalau itu nanti terungkap, nanti menjadi aib keluarga, misalkan, ya, aib keluarga, takut mengungkap karena nanti kalau terungkap bahwa bapaknya atau ayahnya atau pamannya yang melakukan kegiatan melakukan insest atau melakukan hubungan seksual kepada keponakan anaknya, nanti keluarganya jadi malu. Akhirnya ya tadi saling berdiam diri. Padahal kalau kita lihat 60%, lebih dari 50% itu angka dari angka total itu ada itu yang terungkap. Padahal kalau kita lihat ada fenomena gunung es, iceberg phenomenon, itu yang terungkap itu hanya kecil dibandingkan yang tidak terungkap. Tahu ya artinya fenomena gunung es? Gunung es di lautan itu yang kelihatan kan hanya ujung atasnya, sedangkan bawahnya, kakinya yang besar itu justru tidak terlihat. 60% itu hanya ujungnya tadi yang terlihat atas.
bayangkan yang tidak terungkap di masyarakat seperti apa. Itu jadi memang ya itu memang penyakit-penyakit yang disebabkan keadaan-keadaan, dan kalau kita lihat kan yang dirugikan perempuan itu adalah keadaan-keadaan yang diakibatkan karena dimensi sosial masyarakat kita memang seperti itu. Kemudian ada perkawinan usia muda, ya, perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda mengakibatkan angka kematian ibu atau AKI, angka BBL, angka kematian bayi baru lahir itu masih jauh dari target. Sampai sekarang pun nggak terkejar itu angka target AKI-nya itu melusut, nggak sampai dengan yang kita targetnya, belum bisa ya. Kemudian AKI di Indonesia itu masih tinggi ya. Wanita hamil akibat perkawinan usia muda juga wanita hamil memiliki resiko dengan keadaan 4T ya. Salah satunya adalah terlalu muda ya. 4T itu terlalu muda, salah satunya ya, udah terlalu dekat, terlalu tua ya, terlalu sering ya. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu dekat jarak kelahiran. Itu akibat perkawinan usia muda. Terlalu muda, kalau usia muda, terlalu muda hamil, maka dia akan masuk kehamilan resiko tinggi. Ya, kan ketika dia terlalu muda usia perkawinannya, nanti ketika hamil juga terlalu muda usianya, maka masuk resiko tinggi. Dan bisa juga menyebabkan dia terlalu banyak anak karena terlalu dini perkawinan. Ya, kemudian ketika banyak anak, maka bisa mengakibatkan terlalu dekat jarak kelahiran. Ya, itu juga meningkatkan resiko kesehatan pada wanita. Kemudian umur kurang dari 15 tahun, belum tercapai kematangan fisik, psikis, dan fungsi sosial dari calon ibu akan mengakibatkan banyak permasalahan. Kematangan fisiknya belum sempurna, masih pada usia pertumbuhan dan nyalek-nyalek. Maaf ya terputus, karena memang sinyalnya terganggu. Ya, jadi sampai ke perkawinan usia muda ya tadi ya. Ya, kembali saya lanjutkan. Perkawinan usia muda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada single parents atau single mom terutama ya. Adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan atau tanggung jawab dari pasangannya. Ya, atau bila hanya ada satu orang tua yang tinggal bersama anak-anaknya dalam satu rumah. Walaupun masih terikat perkawinan, tetapi yang tinggal dalam satu rumah itu hanya ibunya, itu disebut dengan single parents. Ya. Itu penyebabnya apa? Bisa karena kematian suami, ya, kemudian perceraian atau perpisahan, atau mempunyai anak tanpa menikah, ya, atau mempunyai anak di luar pernikahan, atau adopsi anak oleh wanita atau wanita atau janda, ya, wanita yang sendiri. Itu penyebabnya sampai terjadi single parent atau single mom. Masalahnya apa? Bisa mengakibatkan masalah apa? Jadi secara sosial maupun psikologis, peran sebagai single parents, single mom, janda, memang menyulitkan daripada peran sebagai
Jadi secara sosial maupun psikologis peran sebagai janda memang menyulitkan daripada peran sebagai duda. Disebabkan karena perkawinan biasanya lebih penting bagi wanita daripada pria, sehingga akhir dari suatu perkawinan dirasakan oleh wanita sebagai akhir dari peran dasarnya sebagai seorang istri ya. Karena tadi pandangan kembali lagi ke norma-norma pandangan yang dianut di masyarakat ya. Janda menjadi kurang memiliki keberanian baik secara pribadi maupun sosial untuk menikah lagi, sehingga mereka cenderung tidak menikah lagi. Janda lebih mengalami kesulitan keuangan daripada duda, walaupun tidak semuanya ya. Wanita secara sosial kurang agresif dan mereka lebih membatasi kehidupan sosial dibanding pria, lebih banyak janda dibandingkan duda, sehingga untuk mengubah status melalui pernikahan kembali lebih sulit bagi janda daripada duda. Itu permasalahan yang menyebabkan single parents atau single mom. Kenyataannya memang situasi single parents atau single mom itu bukan sesuatu yang baik ya. Itu masalah yang bisa dialami perempuan apa? Bahwa hilangnya teman hidup yang terdekat, terputusnya ketentraman, kenyamanan ya, hilangnya seseorang ya, yang menjadi sandaran, menjadi panutan, kemudian bertambah meningkatnya beban hidup di dalam memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga, bertambah dan meningkatnya tugas untuk memberikan pendidikan terhadap anak, karena dia juga harus berperan sebagai ayah, sebagai ibu sekaligus sebagai ayah, sehingga menerima tugas dan beban dalam rumah tangga yang disertai pertanggungjawaban untuk kelangsungan rumah tangganya. Ya, itu yang harus dialami oleh perempuan sebagai single mom atau single parents. Nah, kemudian permasalahan yang lain adalah perkosaan. Pada zaman dahulu perkosaan dilakukan untuk memperoleh seorang istri. Dulu itu cerita riwayat. Kalau kita baca sejarah perkosaan ya, kalau sudah diperkosa, maka nanti diambil menjadi istri. Itu zaman dulu, tapi kalau sekarang kan banyak sekali perkosaan yang hanya untuk mencari kenikmatan sesaat, setelah itu yang dirugikan adalah perempuan. Ya. Walaupun sudah diatur oleh undang-undang bahwa perkosaan itu ada hukumannya, hukum secara pidana, tapi tetap saja kasus-kasus perkosaan itu sampai sekarang masih marak terjadi. Ya. Walaupun pasal 285 KUHP itu sudah mengatur bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Tetapi jika terjadi sebelum penetrasi masuk dalam kategori pencabulan, itu sudah ada aturannya tetapi tetap saja sampai sekarang kasus-kasus perkosaan itu masih sering terjadi. Dampaknya apa perkosaan? Akibat fisik ada kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan, bahkan sampai meninggal ya. Miris ya kalau mendengar berita perkosaan, satu wanita digilir 7 orang, 12 orang sampai dengan meninggal ya. Itu sangat ngeri sekali. Itu korban sangat mungkin terkena IMS, kehamilan tidak dikehendaki, itu akibat dari perkosaan, dampak perkosaan, itu akibat secara fisik ya. Gangguan secara psikis bisa korban tertekan perasaannya ya. Walaupun seperti itu dia berusaha untuk menekan perasaannya supaya tetap tenang, itu akan menjadi gangguan kesehatan mental, bisa menjadi gangguan gangguan secara psikis ya. Kemudian bisa juga korban menunjukkan sikap marah, benci, takut, kadang menangis, teriak ya, karena depresi. Korban menarik diri dari lingkungan, menjadi pendiam dan tidak berbicara selama berhari-hari karena memang depresi akibat trauma yang dalam. Nah, perkosaan itu rentan terjadi pada perempuan
Perempuan yang tidak menikah, berpisah, atau bercerai mempunyai kemungkinan mendapatkan kasus perkosaan 5 kali lebih besar daripada perempuan yang menikah dan selalu berdua baik di rumah maupun saat bepergian. Itu menurut penelitian di USA atau Amerika, bahwa perempuan yang tidak menikah atau berpisah dengan pasangannya atau bercerai itu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan kasus perkosaan 5 kali lebih besar daripada perempuan yang menikah dan selalu berdua dengan pasangannya baik di rumah maupun saat bepergian. Jelas ya, karena kalau menikah itu banyak waktu yang dihabiskan berdua dengan pasangannya, ketika pergi juga dengan pasangannya, dia akan lebih aman secara sosial, lebih aman secara lingkungan. Ya. Sehingga memang secara agama pun kan dianjurkan untuk memiliki pasangan. Ya. Kemudian pelecehan seksual, salah satu bentuk kekerasan seksual yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, tersinggung, marah, dan lain-lain pada korban. Banyak kasus membuktikan bahwa korban perkosaan dalam kehidupannya akan cenderung mengalami penderitaan rangkap 3, yaitu pada saat kejadian, saat diperiksa penyidik, saat menjadi pemberitaan di media massa, sehingga keadaan itu menyebabkan korban perkosaan itu banyak juga yang diam, tidak mengadu, dia pendam sendiri, tidak diceritakan karena banyak kasus membuktikan bahwa korban perkosaan itu dia akan cenderung mengalami penderitaan yang bertingkat ya. Penderitaan apa? Saat kejadian dia sudah menderita, ya, ketika dia lapor, ketika diperiksa penyidik dia sudah menderita baik secara fisik maupun secara psikologis, dan yang terakhir adalah penderitaan ketika menjadi pemberitaan di media massa. Kita tahu sekarang media massa ya seperti itu. Sehingga itu menyebabkan tadi korban-korban perkosaan juga banyak yang diam, tidak mengadu. Padahal ketika dia diam, tidak mengadu, maka pelaku dari perkosaan itu bisa bebas, bisa melenggang, akhirnya dia bisa melakukan kegiatan serupa dan akan menimbulkan atau mengakibatkan adanya korban baru. Itu. Kemudian pelecehan seksual. Ini ada macam-macam perilaku yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Ada menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan. Nah, siulan itu sudah termasuk pelecehan seksual. Siulan jika tujuannya adalah untuk menggoda atau menarik perhatian lawan jenis. Ya. Kemudian menceritakan lelucon yang jorok, kotor kepada seseorang yang dirasa sebagai merendahkan derajat, ya, mengolok-olok. Ya. Kemudian mempertunjukkan gambar porno kepada orang lain yang tidak menyukainya, ya, bertanya kepada seseorang atau bawahannya mengenai kehidupan pribadi atau seksualnya itu sudah termasuk pelecehan seksual. Oke, itu harus hati-hati. Memberikan komentar tidak senonoh kepada penampilan, pakaian atau gaya seseorang. Komentar tidak senonoh itu adalah komentar yang mengaruh ke privasi seksual. Ya. Itu kemudian terus-menerus mengajak kencan seseorang yang tidak mau berkomentar yang merendahkan atas dasar stereotipe gender. Artinya adalah berkomentar karena dia itu perempuan, sehingga dia dikomentari seperti itu. Itu juga termasuk pelecehan seksual. Menggerakkan tangan atau tubuh secara tidak sopan terhadap seseorang, seperti membelai, kemudian memegang area tertentu, area sensitif, itu masuk pelecehan seksual. Memandangi atau mengerling pada seseorang tanpa diketahui, menyentuh, mencubit, menepuk, menimang tanpa dikehendaki, itu masuk pelecehan seksual. Mengamati tubuh seseorang secara berlebihan tanpa dikehendaki, ya. Jadi kalau memandang orang lain itu jangan berlebihan, nanti bisa termasuk pelecehan seksual. Mencium, memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut atau kegiatan tersebut. Meminta imbalan seksual atas pekerjaan, kondisi kerja yang baik, atau supaya tidak dikeluarkan dari pekerjaannya. Jadi dia diintimidasi misalkan oleh atasannya mau memberikan pelayanan seksual, kalau tidak maka dia akan dikeluarkan atau dilaporkan kepada atasannya supaya pekerjaannya itu mendapat diskriminasi, itu juga termasuk pelecehan seksual. Perbuatan tidak senonoh, ya ini memamerkan tubuh telanjang atau alat kelamin kepada orang yang mengakibatkan orang tersebut terhina karenanya.
Kemudian telepon atau surat cabul ya, itu juga masuk pelecehan seksual. Mengganggu fisik seperti serangan seksual atau perkosaan. Itu adalah bentuk-bentuk perilaku seksual dan ini rentan sekali terjadi di masyarakat, apalagi terjadi dialami pada perempuan. Nah, bagaimana tips menjaga diri dari perkosaan dan pelecehan seksual? Itu ada beberapa tips, mungkin nanti bisa ditambahkan yang punya tips lainnya. Ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah bersikap tegas dengan menunjukkan sikap percaya diri. Ketika kita percaya diri, tegas ya terhadap orang lain, maka itu akan mengurangi risiko untuk menerima pelecehan seksual. Pandai membaca situasi. Jika perasaan menyuruh untuk waspada, maka percayai perasaan itu. Gunakan insting. Insting kita itu sebenarnya tajam. Kalau memang insting kita itu mengatakan orang ini bahaya, kita harus hati-hati, percaya insting itu. Ya, percaya dengan insting. Kita punya insting atau naluri alamiah untuk melindungi diri. Kalau kita memang insting kita mengatakan orang itu kita harus waspada di situasi tersebut, harus hati-hati kepada orang tersebut, kita percaya itu ya. Kemudian hindari jalan yang terlalu gelap dan sunyi, berpakaian sewajarnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Berpakaian sewajarnya yang memudahkan untuk lari atau melakukan perlawanan. Ya, jangan pakai pakaian yang mengundang orang lain untuk melakukan perilaku yang negatif. Ya. Jangan memakai terlalu banyak perhiasan, sediakan selalu senjata tajam, misalkan korek api, deodoran semprot di dalam tas, dan lain-lain. Terutama adalah ketika mau ke tempat-tempat yang sangat rentan terjadi pelecehan seksual. Jika pergi ke suatu tempat, bawa alamat lengkap, denah, dan jalur kendaraan sehingga tidak terlihat bingung, dan carilah informasi di tempat yang resmi. Kalau di tempat-tempat yang baru, itu jangan terlihat kita kok bingung dengan situasi, dengan tempat tersebut. Harus percaya diri. Bagaimana percaya diri? Bawa denah yang jelas, lengkap. Kalau mau pergi ke suatu tempat, tujuannya harus jelas. Jangan mudah menumpang kendaraan orang yang belum dikenal. Berhati-hati jika diberi minuman, makanan oleh orang lain. Jangan mudah percaya pada orang yang mengajak bepergian atau menginap ke suatu tempat yang belum dikenal. Ya. Jangan mudah percaya pada orang lain, perbanyak pengetahuan dan sering membaca tulisan tentang pemerkosaan supaya dapat dipelajari tanda si pelaku dan modus operandi atau cara kerjanya. Ya, kita harus meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, pastikan jendela, pintu kamar, rumah, mobil sudah terkunci dengan baik, dan belajar untuk melindungi diri sendiri. Bisa belajar bela diri praktis untuk mempertahankan diri ketika diserang, kalau memang sering di situasi atau tempat-tempat yang rawan untuk terjadi tindak-tindak pelecehan seksual atau perkosaan. Ya, ini ada beberapa catatan tips dalam menghadapi kekerasan seksual. Ya, ketika kita mengalami suatu tindak kejahatan, ya memang harapannya kan kita tidak pernah pada situasi tersebut. Ketika kita mengalami tindak kekerasan seksual atau kejahatan, yang pertama buat catatan tentang identitas pelaku, lokasi, tempat, saksi, perilaku, ucapan yang dianggap melecehkan, dan ungkapkan pada orang lain tentang pelecehan seksual yang terjadi. Ya, karena untuk memberi pelajaran kepada pelakunya dengan memberitahu kepada si pelaku jika kita tidak suka pada tindakan atau gunakan isyarat dengan bahasa tubuh, laporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib setelah kejadian, karena pelecehan atau kekerasan seksual merupakan pelanggaran asusila. Karena kalau kita mendiamkan, maka sama saja kita memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Beberapa hal penting yang harus diingat adalah bahwa pelecehan dan perkosaan bisa terjadi pada siapapun, bisa kemungkinan terjadi pada siapapun, bisa dilakukan oleh pria kepada pria, bisa dilakukan oleh pria kepada wanita, juga bisa dilakukan oleh wanita kepada wanita. Ya. Bahkan pelecehan atau perkosaan itu bisa dilakukan oleh orang yang sudah sangat kenal dengan korban. Ya. Contohnya orang terdekat, keluarga, saudara, tetangga. Maka kita harus waspada kepada siapapun. Ya. Dan
cara berpakaian minim itu memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks. Maka hindari menggunakan pakaian-pakaian yang mengundang orang untuk melakukan pelecehan atau kegiatan-kegiatan perkosaan. Ya. Tuh, kemudian ini beberapa berita atau rangkuman dari kasus-kasus perkosaan atau pelecehan seksual yang ada di masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa perkosaan umumnya dilakukan oleh orang tidak dikenal di tempat gelap, berbahaya, si pelaku sering dikatakan mengidap penyakit jiwa, tidak normal, pendek kata orang secara psikologis bermasalah. Padahal kenyataannya perkosaan itu justru dilakukan oleh orang yang dikenal, orang yang sehat dan tidak memiliki masalah kejiwaan. Jadi kita harus hati-hati kepada siapapun. Intinya kita harus waspada kepada orang lain, bahkan orang terdekat sekalipun. Kalau memang ada indikasi perlakuan yang kita terima itu mengarah ke kegiatan pelecehan atau perkosaan, maka kita harus waspada. Itu beberapa permasalahan kesehatan wanita dalam dimensi sosial dan beberapa upaya untuk mengatasinya. Ya, semoga tadi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Ya, maaf tadi agak terpotong karena memang ada gangguan teknis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.